dimungkinkan Indonesia ini adalah Atlantis yang hilang, kan? Ada yang demikian lah, dimungkinkan nanti Palapa itu akan berdengung di muka bumi ini. Sekali lagi, Palapa akan berdengung di muka bumi ini. Kalau kita berpikir, sejak yang namanya Nujum Ajar Panditorsi, sejak ditiadakannya ya sesepuh Jawa atau Nujum Ajar Panditorsi di belahan bumi Nusantara ini, adanya, mohon maaf, petang petung manakala orang mau menjodohkan anak, sekarang banyak sekali anak yang durhaka, taruhlah kata kasarnya, atau berani dengan orang tua. Kalau orang Jawa mengatakan wani karo wong tua, tidak nurut dengan orang tua, sudah banyak sekali. Lah, namun manakala kita kembalikan seperti ini, yang mempengaruhi bahwasanya yang namanya nikah tidak perlu hitung-hitung dan sebagainya, ketika bangsa Indonesia generasinya demikian, apakah dia dengan serta-merta berani tanggung jawab? Nyatanya juga tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya mohon maaf, satu doa deber kemana-mana, doa mengirim orang mati, ya demikian, doa untuk minta selamat juga demikian lah. Tapi ulur salamulya atur bagya wisuka Nusantara. Ong wilahing jatinuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamulya. Perjalanan leluhur kita memang luar biasa. Saya khususnya mengingat kembali kepada berdirinya kerajaan Majapahit ya. Ya sebelumnya Erlangga, Prabu Erlangga, kerajaan Kahuripan, lalu timbul lagi Singosari, lalu timbul lagi Majapahit lah. Majapahit ini sudah terkenal sohor, walaupun pernah ada yang mengkerdilkan Majapahit katanya hanya di wilayah Tuban. Dan lalu rakyatnya juga miskin-miskin. Ini orang kan ibaratnya nggak percaya diri, membuat pesimisme yang namanya bangsa kita itu sekarang cenderung mengagungkan leluhur bangsa lain. Ya, sekali lagi saya mengatakan, sekarang bangsa ini sedang cenderung meluhurkan ya keluhuran bangsa lain dibanding meluhurkan bangsanya sendiri. Lah ini sebuah kasunyatan yang bahwasanya sekarang tempat peribadatan ya seperti mohon maaf kepercayaan dari mancanegara yang rela atau kata lugasnya itu agama, pembangunan tempat ibadatnya kan pada megah-megah, namun tempat peribadatannya orang asli kita Kapitayan atau orang Jawa ini malah tidak terurus, atau bahkan di sebelahnya didirikan tempat-tempat ibadat yang bentuk lain begitulah. Ini sebuah kasunyatan lah. Saya mengingatkan bahwasanya saya mengingatkan yang saya maksud bahwasanya kita hidup itu perlu keluhuran. Adanya kita itu karena adanya leluhur terdahulu lah. Kita patut berterima kasih, kita patut ngajeni, menghormati dan berbakti. Semestinya jangan mengagungkan keluhuran bangsa lain, tapi menenggelamkan keluhurannya sendiri. Dan lalu jejak-jejak yang lain itu tidak teruraikan lebih jauh. Sekali lagi, tidak teruraikan lebih jauh lah. Saya akan meniati, atau bukan mencoba, meniati menjelaskan sesuai dengan petunjuk yang saya terima bahwasanya betapa pentingnya peristiwa Majapahit yang disebut Sumpah Palapa. Ya, sekali lagi, betapa pentingnya peristiwa Majapahit ya, atau kebesaran Majapahit yang disebut dengan Sumpah Palapa. Kalau nggak keliru dalam catatan sejarah itu, Sang Patih Gajah Mada ini bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara ini bersatu lah. Intinya demikianlah. Sumpah Palapa ini masuk kepada petuah atau leluhur menyampaikan ke saya bahwasanya satu saat, kembali lagi, satu saat, pada saatnya nanti gitu, atau suatu saat dunia kembali mencari palapa. Lah sekali lagi, pada satu saat
dunia kembali mencari palapa. Artinya ada yang tersembunyi di dalam palapa ini karena kita tidak mau menggali. Ada apa gerangannya dengan sumpah palapa ini atau kata-kata palapa ini? Kok kenapa mesti akan dicari oleh masyarakat dunia? Ya, masyarakat dunia yang termasuk mungkin ya berbondong-bondong ya, kalau istilah sekarang banyak tuh kan penelitian, para peneliti dari mancanegara, apa kandungan daripada tanah ini, candi ini dan sebagainya, benda-benda purbakala lah. Ini nanti yang akan diteliti mungkin ya adalah palapa. Ya, palapa ini yang termaksud adalah sumpah palapa. Mungkin secara literasinya, secara kandungannya akan diteliti oleh dunia ini. Yang menyebabkan Nusantara bersatu itu kan dulu karena sumpah palapa. Lah ini akan diteliti ada kandungan apakah ya, kandungan yang termaksud adalah kandungan metafisik mungkin ya, yang menyebabkan dunia ini nanti tentram kembali manakala mengetahui sejatinya palapa. Itu bisa terjadi lah. Saya tidak akan muluk-muluk mengatakan bahwasanya palapa ini memang perlu kita gali lah. Sebelumnya saya akan menyampaikan kemungkinan besar bahwa palapa itu kalau secara lugasnya bukan kotak-atik maduk, namun kalau dikatakan kotak-atik maduk ya nggak apa-apa. Bahwasanya mungkin adalah mohon maaf, kemungkinan besar bahwasanya palapa itu mungkin salokannya atau kerata bahasanya menurut saya adalah patokan laku ing pangeran, patokan laku ing panutan. Itu bisa jadi kita beriman itu, kita beramal itu mesti ada patokannya. Lah patokannya apa? Ya mari kita gali bersama gitu. Patokane wong ngamal, patokane wong laku, patokane wong urip. Lah kan orang dulu ada yang mengatakan bahwasanya teguh kukuh cekelan waton lah. Mungkin waton itu adalah merupakan patokan di mana palapa itu masih tersembunyi makna, maksud dan hakikatnya palapa ini, yang nanti palapa ini niscaya akan diperlukan oleh dunia. Seperti juga kan ada yang itu yang berkarya Atlantis yang hilang, yang sekarang mana-mana itu di mana-mana masyarakat itu sering mengatakan Atlantis yang hilang, dimungkinkan Indonesia ini adalah Atlantis yang hilang kan, ada yang demikian lah. Dimungkinkan nanti palapa itu akan berdengung di muka bumi ini. Sekali lagi, palapa akan berdengung di muka bumi ini. Bahwasanya esensi palapa mesti ditemukan dan diketahui di mata dunia. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan dunia pula. Lah untuk apa? Ya nanti kita tunggu pada saatnya nanti dunia memerlukan palapa ini untuk apa gitu loh. Lah ini penting kita ketahui. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwasanya leluhur kita memang itu bukan leluhur yang sembarangan, leluhur yang sampai pada hakikatnya hidup. Sekali lagi, leluhur yang sampai kepada hakikatnya hidup, yang tidak cuma syariatnya hidup, yang tidak cuma tarekatnya hidup ya. Leluhur kita itu sampai kepada hakikatnya hidup, sehingga tidak hanya hidup-hidupan, tidak hanya asal hidup, tidak hanya suka dipuja-puja lalu sedih manakala dicela. Niscaya tidak demikianlah. Terbukti kita berkaca tidak usah jauh kepada Bung Karno saja, itu kan tidak memperdulikan yang namanya dicela atau dipuja. Itu beliau pernah mengatakan, saya telah biasa terhujat seperti bandit dan dipuja seperti dewa. Karena memang apa? Tujuan hidup itu bukan dipuja atau dicela, namun sesungguhnya tujuan hidup itu melaksanakan dharma yang wajib, melakukan kewajiban hidup yang tidak setengah hati, yang tidak hanya kenyas godong tok, kemranyas lambene tok, yang dia berpikir, berkata-kata, dan lalu mesti ada tindakan nyata. Tidak hanya suara saja, sekedar rencana dan suara ini akeh lan tunggale nang pasar kibikan ya. Di pasar itu banyak tunggale yang namanya bakulobat lah ibaratnya. Namun tidak bisa mempertanggungjawabkan. Di satu sisi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Coba sekarang kalau kita berpikir ya, kalau kita berpikir sejak yang namanya Nujum Ajar Panditorsi, sejak ditiadakannya ya sesepuh Jawa atau Nujum Ajar Panditorsi
di belahan bumi Nusantara ini adanya, mohon maaf, petang petung manakala orang mau menjodohkan anak. Sekarang banyak sekali anak yang durhaka, taruhlah kata kasarnya, atau berani dengan orang tua. Kalau orang Jawa mengatakan wani karo wong tua, tidak nurut dengan orang tua, sudah banyak sekali. Lah, namun manakala kita kembalikan seperti ini, yang mempengaruhi bahwasanya yang namanya nikah tidak perlu hitung-hitung sebagainya, ketika bangsa Indonesia generasinya demikian, apakah dia dengan serta-merta berani tanggung jawab? Nyatanya juga tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya mohon maaf, satu doa deber kemana-mana, doa mengirim orang mati, ya demikian, doa untuk minta selamat juga demikian. Lah, kalau orang Jawa justru ada perangannya, maksudnya untuk yang saya tahu saja ya. Kalau untuk mendoakan anak cucu keluarga itu pakai dikir junjung, menjunjung derajatnya anak putu, junjung dhuwur mendem jero. Lah kalau untuk orang meninggal dunia ini namanya dikir jujuk, jujuke marang kasampurnaning pati. Lah ini sekilas saya menceritakan, bukan berarti saya mencela kepada bangsa-bangsa yang membawa ajaran-ajaran baru di Nusantara ini. Ya, ajaran baru yang saya maksud adalah yang menganggap bahwasanya ajaran Nusantara ini nggak pas, ajaran Jawa nggak pas, namun dia saat ini tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kembali dalam topik ini saya mengatakan, kelak pada saatnya dunia akan mencari palapa. Ya sekali lagi, kelak pada saatnya dunia akan kembali mencari palapa. Saya rasa demikian. Terima kasih.